saudara terkasih, kita bersukacita karena Tuhan memberikan kesempatan untuk hari ini kita lalui, kita jalani. Dan di dalam sukacita ini, mari kita bersekutu di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita dituntun dan diarahkan olehnya. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Amsal 12 ayat 19. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, umur ni gabus, nada ginjang, hatana tutu, martahan sapanjang. Dalam bahasa Indonesia, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian firman Tuhan. Kalimat ini merupakan kalimat dari Amsal. Amsal Salomo, Amsal yang penuh hikmat, yang menuntun orang agar menjadi hidup, menjalani kehidupan ini dengan hikmat, sehingga apa yang dilakukannya menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Kalau kita membaca kitab Amsal, sesungguhnya banyak daripada isi kitab tersebut merupakan pengalaman-pengalaman hidup orang, sehingga dia menyatakan pengalaman itu kepada yang lebih muda, sehingga yang lebih muda itu menjadi tertuntun oleh pengalaman-pengalaman dari orang-orang sebelumnya. Kitab Amsal ini merupakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang yang berhikmat kepada orang yang ingin mendapat pendidikan, ajaran, sehingga mereka tertuntun dan mendapat pengalaman dari kisah-kisah ataupun dari kejadian-kejadian yang terjadi bagi orang-orang sebelumnya. Firman Tuhan kali ini mau mengatakan tentang antara kebohongan dengan kebenaran, antara sesuatu yang bersifat kebenaran dengan yang bersifat tipu muslihat. Firman Tuhan mengatakan bahwa bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Artinya ada sebuah ungkapan, kebenaran itu tidak bisa menjadi dilupakan. Kebenaran sesungguhnya merupakan sesuatu yang dikenang setiap saat. Sehingga memang ketika kita mengingat peribahasa, orang mati meninggalkan budi. Artinya ketika orang sudah meninggal dunia, maka dia meninggalkan kebaikan-kebaikan, perkataan-perkataan, hikmat-hikmat yang sudah dilakukannya semasa hidupnya. Kebenaran itu tidak akan terlupakan, karena memang akan menjadi dikenang bahwa apa yang kita katakan itu menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita ingat para yang melakukan penelitian-penelitian, para ahli-ahli, nama mereka tetap dikenang oleh generasi-generasi selanjutnya, karena memang apa yang mereka katakan itu bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Namun ketika itu sebuah kebohongan, akan menjadi gampang ketahuan. Dalam firman Tuhan, lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Terkadang itu akan menjadi sebuah kebenaran, kelihatan, karena memang bisa diulang-ulang. Jadi seolah-olah orang menganggap itu kebenaran. Namun akhirnya itu akan hilang sekejap mata, karena kebenaran itu akan menjadi menang atas sebuah kebohongan. Dalam kebohongan, banyak orang menjadi menikmatinya, padahal dia tidak tahu itu sebatas waktu saja dan akan menjadi terbukti apa yang dilakukan dan dikatakan itu hanyalah sebuah tipu muslihat yang menguntungkan kepada diri sendiri. Oleh karena itu firman ini sesungguhnya mau membimbing kita, mengarahkan kehidupan sebagai orang percaya. Mari pergunakan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan kebenaran. Karena
Dengan perkataan kebenaran itu, maka orang akan menjadi merasa terberkati, merasa tercerahkan, merasa terobati, merasa disembuhkan oleh karena perkataan-perkataan kebenaran. Mari gunakan kosakata kehidupan kita adalah menjadi berdasar kepada firman Allah. Mari lebih banyak memberkati daripada mengutuk. Mari lebih banyak bersyukur daripada menggerutu. Karena memang kebenaran itu adalah sesuatu yang datangnya daripada sumber kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Ketika kehidupan kita menjadi penuh dengan Yesus Kristus, maka ungkapan kita, perkataan kita, kosakata yang kita lakukan dan kita katakan adalah kosakata kebenaran itu sendiri yang menyembuhkan, memulihkan, menuntun kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman kali ini mengajak kita, mengarahkan kita, menuntun kehidupan kita untuk selalu mengutamakan kata-kata yang benar, bukan kata-kata kebohongan. Kebohongan terbatas waktu dan akan terlihat di dalam waktu yang singkat terungkap kebenaran itu. Namun ketika itu sebuah kebenaran, ketika kita tiada juga, orang akan mengingat kebenaran itu, mengingat apa yang kita katakan itu, karena menjadi bermanfaat dan menjadi berguna bagi orang-orang selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita gunakan kata-kata kebenaran. Mari kita gunakan perkataan-perkataan yang memberkati, sehingga orang menjadi tersembuhkan, terpulihkan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar hidup di dalam menggunakan kata-kata kami adalah kata-kata kebenaran. Dengan kebenaran itu akan menjadi sesuatu yang bertahan lama dan menjadi sesuatu yang dikenang sepanjang masa. Tuhan Yesus, gunakan mulut kami sebagai kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang benar, bukan menjadi kebohongan. Dengan demikian, kehidupan kami menjadi berdampak kebaikan bagi orang di sekitar kami. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan channel ini dalam memulai hari-harinya sepanjang satu pekan. Tuntun mereka, berkati mereka, dan biarlah Yesus Kristus menambahkan sukacita dengan mengabulkan doa permohonan dan setiap keinginan umat Tuhan, sehingga mereka bersukacita di dalam menjalani hari-hari mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan tambahkan sukacita kepada setiap orang di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.